Assalamualaikum kalian semua, semoga kalian semua selalu sehat. Kembali lagi bersama channel kami Randy Oscar. Buat kalian yang baru saja bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Hai pemirsa para pecinta serial drama India, Nakusa kali ini kalah menyeret Naku dan mendorongnya hingga dia terjatuh. Semua keluarga pun saat itu berkumpul di ruang tamu dan memperhatikannya. Kala berkata, panggil semua anggota keluargamu dan segera pergi dari rumah ini. Sepji datang dan dia langsung berlari memeluk ibunya. Kemudian Kala memerintahkan kedua penjaganya untuk mengusir mereka. Dan ketika penjaga berjalan mendekat, tiba-tiba saja saat itu Naku menghentikan mereka. Naku saat itu berdiri dan dia berkata, aku adalah istri dari Datta Sri Rampatil. Dan tidak ada yang bisa mengusirku dari rumah ini. Sontak saja Sahib Kala dan yang lainnya pun sangat terkejut mendengar Naku bicara dengan penuh keberanian seperti itu. Sedangkan saat itu Kishore tersenyum bahagia melihat Naku membela dirinya seperti itu. Naku kemudian berkata, Datta telah menikahiku dan aku tidak akan pergi sampai Datta sendiri yang memintaku untuk pergi. Naku terus melawan Kala dan dia berkata bahwa dia juga memiliki hak di rumah ini. Dan kalian semua tidak bisa mengusirku. Naku terus berbicara mengungkapkan semua haknya sebagai istri Datta sehingga semua orang pun hanya bisa terdiam. Namun saat itu Kala yang sangat marah pun dia mengambil senjata dari penjaganya. Badi dan Sepji sangat ketakutan, lalu dia meminta Naku untuk segera pergi, namun aku tetap bersikeras bahwa dia tidak akan pergi. Kala kemudian berjalan mendekatinya dan dia menodongkan senjata tepat di kepalanya Naku. Lalu dia mengancam akan menembak jika dia tidak segera pergi. Kishore akhirnya angkat bicara dan dia menasehati Kala untuk tidak melakukan hal tersebut. Dia beralasan bahwa Datta memerintahkan aku untuk tetap tinggal di sini. Kala pun saat itu takut dengan kemarahan datang sehingga dia pun menurunkan senjatanya. Di saat yang bersamaan Bajirao datang dengan wajah penuh dengan ketegangan. Sahib lalu bertanya apa yang telah terjadi. Tetapi Bagi tidak mampu berbicara sepatah kata pun, hingga membuat semua anggota keluarga pun menjadi khawatir dan tegang. Sementara saat itu Sahib terus meminta kepada Baju untuk berbicara apa yang telah terjadi. Baji pun berkata dengan terbata-bata bahwa helikopter yang ditumpangi Datta terjatuh di hutan saat menuju perjalanan Hyderabad. Mendengar kabar tersebut semuanya terkejut. Sementara Naku hanya berdiri terdiam sambil memegangi kalung milik Datta, dan dia melihat kondisi Sahib yang lemah tak berdaya. Kala berkata, omong kosong macam apa ini? Baji menjawab, ini memang kabar yang sangat menyedihkan. Tetapi memang itulah kebenarannya. Semua orang pun mulai merasakan kesedihan seolah kehilangan Datta. Perlahan Naku berjalan dan dia bertanya kepada Baji, gimana bisa kau memastikan kalau Datta sudah meninggal dunia? Apakah kau telah melihat mayatnya? Jika kau belum melihat tubuhnya, lalu bagaimana kau bisa menyimpulkan bahwa Datta sudah meninggal? Karena aku yakin tidak akan terjadi apapun kepadanya. Mereka semua pun menarik nafas lega karena masih memiliki harapan. Kemudian Naku menghampiri Syahid dan dia mencoba untuk menenangkannya. Naku kemudian berkata, jangan khawatir, putramu tidak akan mati sebelum dia menghabisi nyawa musuhnya. Sahib pun saat itu memiliki sedikit harapan mendengar semua ucapan Naku. Akan tetapi Kala meremehkannya, dengan mengatakan lebih baik sekarang kau diam dan tutup mulutmu karena kau tidak pantas menasehatinya. Dan setelah itu, Kala menyuruh Baji segera pergi untuk mencari Datta di hutan. Baji meyakinkan Sahib bahwa dia tidak akan pulang sebelum dia menemukan Datta dan dia pun bergegas pergi dengan penjaga-penjaganya. Sesampainya di lokasi kejadian polisi yang sedang melakukan pencarian, Baji bertanya apa yang sudah kalian temukan. Inspektur mengatakan kami belum menemukan bukti apapun tentang Datta. Baji pun minta kepada inspektur itu untuk tidak memberhentikan pencarian dan dia pun segera memasuki hutan dengan anak buahnya. Sementara di satu sisi terlihat Naku yang sedang berjalan sambil mengingat momen masa lalu bersama dengan Datta. Dari mulai pertemuan pertamanya, persahabatan, mereka hingga akhirnya mereka pun terpaksa menikah. Naku datang ke kuil rumah dan dia berkata kepada patung Ganesha, dia berkata, aku tidak bisa hidup tanpa Datta dan aku bersumpah tidak akan pergi dari tempat ini. Sebelum aku mendengar kabar tentang kembalinya Datta. Sementara itu di hutan pencarian Baji dan anak buahnya akhirnya membuahkan hasil.
Mereka saat itu melihat bangkai helikopter yang terbakar dan dia pun sangat terkejut di saat melihat ada seorang mayat di sana. Kemudian memberanikan diri untuk melihat jasad pria tersebut dan dia merasa lega karena itu bukanlah Datta. Tiba-tiba saat itu anak buah Ana datang ke sana sehingga Baji dan ajudannya pun langsung menodongkan senjata kepadanya. Baji kemudian bertanya apa yang sedang kau lakukan di dekat bangkai helikopter Datta. Pria itu mengangkat kedua tangannya lalu dia melihat ke arah lain sehingga Baji juga menoleh dan dia terkejut. Melihat Datta yang masih hidup Baji pun sangat bahagia dan kemudian dia langsung memeluknya dengan penuh haru. Sampai-sampai saat itu Baji meneteskan air matanya. Datta meminta kepada Baji untuk kuat dan meyakinkannya. Dia baik-baik saja, dan setelah itu Datta pun menghampiri anak buah Ana dan kemudian dia merangkulnya menuju bangkai helikopter itu. Kemudian Datta menakutinya dengan mendekatkannya ke api yang masih menyala. Datta berkata kepadanya, aku yakin kalian semua pasti merasa bingung karena kini aku masih hidup. Aku sengaja pergi seorang diri untuk bisa mengetahui siapa sebenarnya mata-mata Ana. Datta berkata kepada pria itu sekarang kau akan membawa kami untuk menemui bosmu. Sementara itu di rumah Naku dengan sangat terburu-buru meninggalkan kuil seolah-olah dia memiliki firasat bahwa Datta akan segera kembali. Namun sesampainya di ruang tengah dia berbalik badan karena tidak ada siapapun. Tetapi tak lama kemudian seorang pelayan memberitahu bahwa Datta pulang dengan selamat. Naku pun saat itu langsung meneteskan air mata kebahagiaan. Dia sangat bahagia karena kini datang baik-baik saja. Terlihat Datta masuk ke dalam rumah bersama Baji dan dia berdiri tepat di belakang Naku. Datta melihat Naku menangis dan dia berjalan untuk menemuinya. Namun saat itu Kala, Ruf sedang yang lainnya datang untuk menanyakan kondisinya. Kala berkata kepada Datta aku bersyukur kau telah kembali dan tidak terjadi apapun kepadamu. Datta bertanya bagaimana kondisi lenganmu apakah sudah lebih baik. Kala menjawab rasa sakitnya telah sedikit berkurang. Tetapi bagaimana kau bisa pergi tanpa memberitahu siapapun? Lela juga saat itu memberikan perhatian yang sama dan dia bersyukur bahwa kini Datta kembali dengan selamat. Dan ketika dua saudara itu mengajak Datta untuk beristirahat, tiba-tiba Sahib menghentikan dan melarangnya untuk masuk. Datta pun menyadari bahwa ibunya sangat marah kepadanya dan dia pun meminta maaf sambil memeluknya. Namun saat itu Sahid malah menamparkan wajahnya kemudian dia memberikan sedikit drama hingga akhirnya dia menyentuh wajah Datta. Sahid bertanya kenapa kau mengulangi kesalahan dengan membahayakan nyawamu sendiri. Sikapmu kini berubah semenjak kau mengenal Nakusa. Datta mengatakan ini semua bukan kesalahan Naku aku sendiri yang mengambil keputusan seperti itu. Kala terus memprovokasi agar Datta semakin membenci Naku. Nampaknya Datta merasa enggan untuk membahasnya. Nah makin seru bukan? Oke cukup sekian dulu episode kali ini Mimin mohon pamit undur diri, nantikan episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.